Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah pelanta dakwah ke-58 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sampai di Batu Batikam namanya. Cagar budaya Minangkabau. Jadi kalau secara historis tidak ada yang tahu kapan terjadi. Kemudian referensi-referensi tentang Batu Batikam ini sulit untuk diambil sejarahnya, namun ada ibrah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya. Jadi kisah Batu Batikam ini bahasa Indonesia kan batu yang ditusuk, kan garis besarnya datuk kita ini konon kabarnya ada dua, satu datuk Parpatian dan Sebatang, yang satu lagi datuk Katumanggungan. Ya, beliau ini bertengkar hebat lah dalam sesuatu hal, karena kalau datuk Parpatian dan Sebatang itu dia demokrasi, kayak Bang Bekal inilah kira-kira demokrasi dia. Artinya demokrasi itu tagak sama tinggi, duduk sama randa gitu. Nah, yang datuk Katumanggungan ini karena mungkin dari kalangan raja, jadi naik bajanjang batanggo turun. Nah itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ceritanya terjadilah pertengkaran hebat antara kedua datuk kita ini. Dan sulit untuk dicari apa solusinya gitu. Ketika kesulitan itu terjadi, pertikaian ini sudah terjadi, kemudian sulit untuk dileburkan, makanya inilah legendanya diapakanlah ke batu, dilampiaskan dalam kebentuk batu gitu. Nah, kalau secara akal logika sehat kita kan kayaknya gimana gitu. Tapi pelajaran yang kita ambil adalah para datuk kita itu mengajarkan, karena kita sangkui menyangkui badun sana di Minangkabau ini, yang akan rugi itu ketika berpecah itu juga kita. Nah, makanya jangan sampai berpecah belah sekalipun rumitnya sebuah permasalahannya. Nah, makanya ibaratnya ini ada dua sisi. Ada yang mengatakan dari depan Datuk Parpatia, dari belakang Datuk Katumanggungan. Ada yang mengatakan Datuk Parpatia yang menikamnya gitu. Maka disebutlah tempat ini sebagai Batu Batikam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya pernah melihat sebuah video dari seorang profesor dari Minangkabau. Kata beliau, awak di Minangkabau kok, katanya, kalau indah ada konflik, itu ndak menggari kinci-kinci otak awak, katanya. Setiap hari pasti ada konflik gitu. Artinya tidak bergairah darah seorang Minangkabau itu kalau dia tidak memiliki konflik. Itu kata beliau. Itu salah satu ungkapan beliau yang memang dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita temukan. Ya, ada konflik di sana sini, baik nenek mama dan anak cucu kemenakan dan segala macamnya. Nah, tentu hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah keyakinan kita, tidak ada setiap permasalahan kecuali permasalahan itu dapat diselesaikan gitu. Nah, kalau kita kembalikan ke bahasa Qur'annya, apa firman Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Sabare-bare apapun musibah, bencana, masalah yang awak hadapi, la yukallifullah, tidak akan ada kecuali kalau datang kepada kita berarti Allah yakin kita mampu menyelesaikannya, atau kitalah orang yang mampu untuk menanggung masalah itu. Kedua di sana kalau kita lihat dalam Al-Baqarah juga, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin.
diuji juga kesusahan, ketakutan, kelaparan, dan berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Salah satu yang dilakukan adalah sabar. Dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, minta tolonglah kalian dengan apa? Dengan sabar dan salat. Artinya memang langkah pertama adalah sabar. Nah, langkah kedua adalah salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahan yang terjadi, setiap problem yang terjadi, pertikaian yang terjadi, yakin dan percayalah pasti ada jalan keluarnya. Kedua, setiap masalah yang menimpa kita, maka pasti kita sanggup bisa untuk menyelesaikan beban yang Allah titipkan kepada kita. Makanya kalau kita melihat filosofi sebelum adat bersandi, syarat-syarat bersandi kitabullah, alam tak kambang jadi guru. Nah, kini guru awak kepada tokoh-tokoh para datuk kita mengajarkan kepada kita salah satu cara menyelesaikan pertikaian adalah dengan jangan sampai bercerai-berai. Nah, carilah, tentu insya Allah pasti ada solusi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jemaah Palanta yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan hikmah dari batu batikam ini terlepas dari keberadaannya, tapi dapat kita ambil bahwa segala sesuatunya insya Allah memiliki solusi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.